Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Sehat semua ya? Kemarin my body is not delicious. Alias badan saya lagi gak enak. Nah, hari ini saya menggantikan Otong. Udah cocok jadi host utama kan? Sering-sering aja Tong. Tapi baru juga masuk hari ini udah bahas korupsi lagi. Jadi langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini datang dari mantan pendangdut yang kini menjadi Bupati Pekalongan, Fadia Arafik. Tahu lagunya nggak? Ciki ciki bum bum, alala bum bum, ciki 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 bum, alala bum bum. Terus ya nggak tahu juga saya ya. Kali ini Fadia bukan lagi promo single terbaru atau konser gratis keliling balai desa. Tapi dia habis terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Gara-gara asik goyang anggaran. Ciki-ciki bum bum ya. Jadi ceritanya begini ceritanya. Berdasarkan keterangan resmi juru bicara KPK Budi Prasetyo, operasi ini berawal dari penyelidikan tertutup yang dilakukan tim KPK di wilayah Jawa Tengah. Diduga ada transaksi ilegal yang melibatkan Fadia Arafik sebagai Bupati Pekalongan. Awalnya pencarian terhadap Fadia dilakukan KPK di Pekalongan. Namun ibu bupati tidak ditemukan di lokasi. Tidak ingin buruannya lepas, tim KPK melanjutkan pencarian hingga ke kota Semarang. Namun di daerah ini tim KPK sempat kehilangan target operasinya. Targetnya pindah-pindah terus. Udah kayak saldo penonton. Pindah-pindah terus. Ya baru masuk udah pindah lagi. Nggak bertahan amat sih saldo lo. Beruntung berbekal informasi jenis dan nomor mobil yang digunakan, tim KPK akhirnya berhasil mengamankan Fadia bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Mereka ditangkap ketika sedang mengisi daya mobil listriknya. Pasti panik tuh. Mentalnya ikutan lowbat. Mau dicas baterainya udah bocor. Dari hasil penyidikan, KPK akhirnya menaikkan status Fadia Arafik menjadi tersangka. Kalau dulu waktu masih jadi penyanyi, Fadia suka pakai baju bling-bling kayak lampu disco. Nah sekarang harus pakai rompi orange KPK. Nah kalau penonton juga topinya udah bling-bling tuh ya. Cuma saldonya dof. Hobinya pasti makan bling-bling ya. Udah lumping kali ya. Menurut keterangan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Fadia Arafik terlibat dalam kasus korupsi tender proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Fadia sengaja menjadikan perusahaan keluarganya atau dikenal perusahaan ibu sebagai pemenang tender. Ibarat tanding bola nih, tapi semua wasitnya dari keluarga lo. Adik kandung hakim garis. Paman hakim tengah, kakak ke-11 hakim VAR, kakak ke-12 wasit cadangan, kakak ke-12 wasit cadangan, keponakan paman wakil presiden, wakil presiden klub bola. Dengerin dulu sampai selesai. Jadi kalau pemain lo offside dibiarin tuh, mukul kiper dicuekin, nyelengkat temen dapat promosi. Itu mah di kantor-kantor ya. Kita lanjut lagi, perusahaan milik Fadia bernama PT Raja Nusantara Berjaya atau PT RNB didirikan bersama keluarganya sendiri. Mulai dari suaminya Mukhtarudin Ashraf Abu yang kini menjabat sebagai anggota DPR sampai anaknya Muhammad Sabik Ashraf yang juga menjadi anggota DPRD Pekalongan. Dalam struktur perusahaan tersebut, Fadia dipercaya sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat. PT RNB sendiri didirikan ketika Fadia baru setahun menjabat sebagai Bupati Pekalongan. Abis itu langsung gaspol cari cuan. Mumpung baru jadi bupati,
Bahkan untuk memuluskan usahanya, hampir sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses Fadia saat pemilihan kepala daerah. Semangat berbaginya sungguh out of the box. Sampai boxnya aja bingung. Apalagi rakyat makin bingung. Korupsi kok nggak habis-habis. Korupsi itu kan melelahkan, banyak yang harus diakalin. Padahal yang ngakalin juga nggak punya akal. Pada dapat energi dari mana sih buat korupsi? Ya? Penonton mandi aja capek. Ujung-ujungnya pakai tisu basah. Udah kayak bayi aja. Ya. Mukanya sih pada awet muda nih. Ya baby fish lah ya. Ikan cere. Lanjut lagi, menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, para tim sukses tersebut kemudian ditempatkan untuk bekerja di sejumlah perangkat kepala daerah di lingkungan Pemkab Pekalongan. Mungkin maksudnya biar bisa lobby-lobby kali ya. Iya nggak sih? Ya. Saya kan belum pernah jadi pejabat. Ya. Paling pejabat teras ya. Teras kafe depan sini. Ya. Fadia sendiri pernah diingatkan terkait potensi korupsi apabila tetap memaksakan perusahaan keluarganya memenangkan tender. Tapi tidak pernah digubris, bahkan tetap ngotot menjadikan PT RNB sebagai pihak yang menjalankan pengadaan di Pemkab Pekalongan. Maksa banget sih Bu. Jadi kena deh. Selanjutnya Fadia meminta para kepala dinas untuk manut meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah. Tidak hanya itu, setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan harga perkiraan sendiri atau HPS kepada PT RNB di awal. Tujuannya agar perusahaan tersebut bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati harga perkiraan. Sayangnya tindakan pemaksaan yang diduga dilakukan Fadia membuat anak buahnya di Pemkab Pekalongan takut dan tidak berani protes. Kayak penonton, manut aja sama bosnya. Bosnya manut lagi sama bosnya. Nah, gitu aja terus sampai krayon Shinchan jadi cat air. Bukan krayon lagi. Akibatnya selama tahun 2025 PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di 17 perangkat daerah, 3 rumah sakit umum daerah, dan 1 kecamatan. Bahkan sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2026 terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai 46 miliar rupiah yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Bayangin 46 miliar rupiah. Itu kalau buat beli lem tikus. Koruptor pada lengket semuanya. Uang senilai 46 miliar rupiah yang diterima PT RNB digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing sebesar 22 miliar rupiah. Sisanya dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Fadia dengan total nilai mencapai 19 miliar rupiah atau sekitar 40% dari total transaksi. Rinciannya luar biasa rapi. Bukan rapi administrasinya tapi soal pembagiannya. Cukup merata mulai dari ibu bupati, suaminya sampai anak-anaknya segala. Fadia sebagai Bupati Pekalongan menerima 5,5 miliar rupiah. Suaminya Mukhtarudin Asraf Abu sebanyak 1,1 miliar rupiah. Anaknya Muhammad Sabik Asraf 4,6 miliar rupiah. Lanjut lagi anaknya yang lain, Mehnas menerima 2,5 miliar rupiah. Dan terakhir orang kepercayaan Faida, Rul Bayatun sebesar 2,3 miliar rupiah. Penonton 2M. Makasih Mas. Bayangin tadi sekeluarga dapat uang saku dari rakyat. Sementara rakyat dapat sakunya aja uangnya nggak ada. Tapi dalam kasus ini KPK baru menahan Fadia Arafik sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sementara suami dan anak-anaknya yang ikut menerima uang sampai saat ini statusnya masih saksi. Tapi jangan senang dulu Ferguson. Karena menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, peluang mereka menjadi tersangka belum tertutup.
Karena tim KPK hingga saat ini masih bekerja keras untuk mencari kecukupan alat bukti yang lainnya. Pasca dirinya ditangkap, Fadia langsung bersuara. Menurut Asep Guntur, saat dilakukan pemeriksaan, Fadia tidak memahami kasus yang menjerat dirinya. Alasannya karena latar belakang dirinya sebagai musisi dangdut bukan birokrat. Jadi dia tidak paham soal hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Fadia juga berdalih kalau urusan birokrasi diserahkan ke Sekda Pekalongan. Sedangkan dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial. Situ bupati apa pita peresmian? Adanya pas seremonial doang. Come on, ini kan periode kedua Ibu jadi Bupati Pekalongan. Tahun 2011 juga udah pernah jadi Wakil Bupati Pekalongan. Masa iya fungsinya cuma seremonial aja? Kalau gitu doang mah penonton juga bisa. Mau pita kado, cacing pita, sampai pita suara ada semua. Seharusnya Ibu sudah memahami pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan daerah. Jadi tahu mana yang berpotensi menimbulkan korupsi dan mana yang harus dibasmi. Bukannya malah sibuk cari keuntungan pribadi. Tertangkapnya Fadia Arafik menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat OTT oleh KPK. Fadia menjadi kepala daerah ke-8 yang terkena kasus hukum setelah dilantik tahun 2025. Jadi sekali lagi ingat, jabatan itu adalah amanah mandat dari rakyat. Bukan titipan dari segelintir pihak. Soalnya ada juga yang suka titip-titip. Saya titip kursi. Saya titip meja. Kalau saya mah titip salam aja. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan hari ini juga ada Come On, kami sama teman online. Kita juga akan bahas film hari ini ya. Dengan 2 bintang tamu kita di Midnight Live. Film Tunggu Aku Sukses. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Wih. Bung, udah sehat. Kemarin my body is not delicious. Gak enak badan. Kenapa kebanyakan makan gorengan kali ini? Gorengan. Saya jadi turun kasta lagi nih ya. Kemarin. Tapi udah cocok jadi host utama ya. Aduh. Kalau turun lagi kan gaji turun lagi nih. Dari kemarin nggak naik. Jadi ya sama aja. Kemarin 2 hari host utama nggak naik. Host utama emang belum. Gak apa-apa dapat 3M kan. Iya. Makasih Mas. Tapi gimana, keren gak Otong kemarin? Keren ya, lucu ya? Capek. Panjang monolognya. Panjang ya? Apa kita serang-seling aja? Aduh, saya tidak bisa memutuskan. Semua tergantung waktunya. Ya udah deh, kita mulai aja langsung. Ini dia Come On Kamis Omon Online. Nah, kita bergabung lagi dengan Aumania yang pernah bergabung di Come On. Kali ini Aumania cabang Dubai. Halo Angel Priscilla, apa kabar? Halo Kak Resa, halo Kak Otong. Nice to see you guys again. Wih. Nice to see you too, Angel. Wah, Angel. Jadi kamu udah setahun ya di Dubai? Iya, udah setahun lebih, puji Tuhan. Oke. Jel, Dubai kan deket banget tuh sama lokasi perang yang saat ini nih, AS Israel sama Iran nih. Kena dampaknya nggak sih Jel? Soalnya ramai banget tuh di sosmed tuh tentang dampak di teman-teman di Dubai. Bener banget sih Kak, kena dampaknya pasti ya. Maksudnya
missiles-nya Iran kan juga tertuju kepada UAE karena kita juga punya beberapa base US juga. Tapi untuk sekarang ini, puji Tuhan, pemerintah Dubai, pemerintah UAE in general, Abu Dhabi, Dubai maupun Emirates lainnya tuh sangat on point dan very protective sama residents-nya gitu. Walaupun 90% of UAE itu isinya imigran, tapi mereka benar-benar ketat defense-nya dan mereka benar-benar protect dan nggak main-main gitu loh kalau tentang defense untuk negara UAE ini gitu. Oke, kemarin juga kita lihat tuh ada video yang viral Presiden UAE dan putra mahkota jalan-jalan di mall. Itu Benar-benar itu padahal iya, ya itu iya. padahal pas masa-masa genting ya, tapi dia melakukan itu untuk memperlihatkan kepada turis yang sedang terdampak dan juga kepada residents dan kepada citizen bahwa semuanya tuh aman dan terkendali saat di bawah protection of UAE government gitu. Wih, keren. Keren Jadi sih, biar warga di sana tetap tenang gitu Iya. ya. Terus ada komunikasi Benar nggak nih banget. sama pemerintah Indonesia nih sebagai WNI ini, terutama KBRI nih? Iya, surprisingly, maksudnya bukan surprisingly ya, cuman KBRI dan KJRI itu, terutama aku juga punya koneksi sendiri dengan KBRI dan KJRI, mereka very hands on gitu. Di saat negara-negara lain yang teman-teman aku maupun itu dari Czech Republic, Croatia, Portugal, semuanya itu tuh aku tanya, kalian udah punya evacuation plan atau belum gitu. Mereka malahan jadi panik dan mereka bilang lah, kok dari embassy kita belum, sedangkan KJRI dan KBRI itu tuh very very cepet meeting hands on, jadi kita komunitas Indonesia tuh nggak panik dan tahu kalau oh pemerintah kita di sini tuh bisa backup kita gitu. Oke. Nah, Angel melihat Presiden UAE dan juga putra mahkota setenang itu ya, Iya. jalan-jalan di mall gimana? Angel juga sering ke mall juga nggak nih? Akhir-akhir ini jalan-jalan ke mall. Maksudnya kalau ngerasa aman sih ngerasa aman ya, cuman untuk precaution dan untuk preventif juga pasti kita masih lihat-lihat situasi juga gitu. Tapi kalau misalnya bepergian semuanya udah beraktivitas normal lagi sih, karena kalau dilihat di news gitu ya, udah berapa ratus missile yang ditargetkan ke UAE tapi di blok sama pemerintah ini, jadi kita udah ngerasa oh ya udah beraktivitas normal, udah kerja normal, sekolah walaupun masih online of course, tapi maksudnya kita udah ngerasa bahwa situasinya udah menurun dan de-escalate sama pemerintah UAE ini. Wih. Oke. Nah, nanti kalau Angel ke mall bareng siapa tuh kira-kira Angel? Masih belum ada gandengan nih, kalau ada kenalan boleh. Di Indonesia banyak juga. Banyak. Iya. Baik juga yang nggak laku nih teman-teman. Angel, kalau melihat kondisi di sana akhir-akhir ini mengganggu pekerjaan kamu juga nggak? Jadi kebetulan aku sih bekerjanya dalam industri tourism ya. Jadi kalau mengganggu pasti kita kena dampak. Jadi banyak sekali turis yang terisolasi, maksudnya dalam arti mereka stuck di Dubai, mereka stuck di Abu Dhabi, atau mereka stuck di UAE. Tapi balik lagi, karena pemerintah di sini tuh sangat hands on, jadi turis-turis di sini tuh nggak ngerasa ada rasa takut apa gimana, karena even untuk sekarang pun airspace itu masih ditutup, tapi untuk flight keluar Dubai untuk memulangkan orang-orang turis ini, itu tuh udah diatur semua sama pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya industri aku kena dampak, iya pastinya kena. Tapi karena kita percaya sama pemerintah kita, maka dari itu semua terkendali dengan aman. Kita yakin slowly but surely we'll get back to the normal activity gitu, to the normal pace gitu. Karena kita percaya sama pemerintah kita gitu. Oke, itu penting itu Penting ya rasa banget tuh. percaya kepada pemerintah. Iya loh, harus percaya dong. Iya, 100% harus percaya. Itu yang penting tong. Banget.
Kirain mau nambahin lagi. Cukup. Angel dalam Uangnya waktu kan dekat. aman, bukan dipakai untuk MBG ya. Halo, Aduh. halo. Oh, makanya nyambung lagi. Takutnya nggak nyambung. Iya, iya. Takut di WhatsApp ntar. Angel, dalam waktu dekat akan kembali ke Indonesia kah? Atau masih akan tetap berada di sana, di Dubai? Pastinya masih di Dubai sih. Soalnya for now aku mau mempelajari industri aku dengan benar secara internasional dan untuk nantinya biar aku bisa mengabdi ke Indonesia juga. Jadi aku bukan melihat UAE ini sebagai something permanen, tapi aku mempelajari bagaimana mereka memperlakukan turis, bagaimana mereka hands on dan di skala internasional itu bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah seperti ini biar nanti aku juga bisa balik ke Indonesia dan mengaplikasikan hal yang sama gitu. Wih, keren. Keren. Jel, sekarang kan lagi bulan Ramadan ya. Gimana sih suasana bulan Ramadan di sana tuh, Jel? Di Dubai ini sebelum kejadian hal-hal ini ya, Ya. eh, sebenarnya sih di Dubai udah nggak kerasa kayak Ramadan lagi gitu. Maksudnya untuk iftar, bukber gitu. Mungkin culture itu ada juga ya kayak di Indonesia gitu. Walaupun orangnya mungkin tidak celebrate Ramadan atau puasa, tapi tiba-tiba bukber gitu, tiba-tiba iftar gitu. Jadi emang culture itu tuh ada di mana-mana dan itu tuh seru banget. Cuman karena di sini nationality-nya udah mulai banyak orang luar, misalnya mostly itu orang Rusia, orang Chinese, Indonesia, Filipina. Jadi nggak terlalu kerasa vibe untuk puasanya, tapi kerasa kebersamaan saat bukbernya itu seru sih. Oke. Nah, setahun ini di sana apa aja yang kamu pelajarin dari industri tourism di Dubai yang mungkin bisa kamu bawa nanti ke Iya, Indonesia? kita aplikasikan di Indonesia. Eh, Kalau yang aku pelajarin itu sih bagaimana menghandle berbagai macam nationality yang berbeda-beda ya. Karena skalanya itu tuh bener-bener multinational, multi-million company yang mereka tuh membawa company-nya tuh ke Dubai untuk melakukan acara, untuk melakukan travel dan lain sebagainya, leisure lah, apalah. Itu tuh aku masih jarang merasakan atau melihat di Indonesia. Mungkin karena exposure untuk menjadikan Indonesia itu events atau MICE destination itu tuh masih belum besar. Tapi aku percaya dengan gampangnya orang mendapatkan akses ataupun visa untuk ke Indonesia, aku yakin Indonesia juga akan bisa menjadi destinasi MICE atau events berikutnya gitu. Jadi itu yang aku lihat bahwa oh gimana ya cara menghandle acara skala besar, event skala besar, tourism skala besar biar bisa diaplikasikan ke Jakarta mostly ya, dan Bali gitu di Indonesia. Wih, keren ya. Itu. Bisa membuka lapangan pekerjaan banyak juga nanti. Ya. Banyak. Kita Benar, nantikan benar Angel banget. di Indonesia. Berkontribusi untuk Indonesia. Gitu. Angel, terima kasih ya udah 2 kali bergabung loh Iya. di Midnight Live. Kita tunggu yang ketiga, keempat, kelima. Wah. Dan Mungkin ini tahun seterusnya. kedua mungkin. Boleh ya. Boleh. Pasti, Tapi udah di pasti. sini. Oh iya. Iya, tahun depan di sini. So tahu lo tanya coba. Tanya kan di Dubai nggak tahu juga berapa lama Oh, iya. kita. Iya. Berapa lama Angel di Dubai Angel kira-kira? Ya nggak lama-lama lah. Kalau misalnya emang nanti aku vacation, aku pasti mau say hi ke Karesa dan Kak Otong. Boleh? Yeay. Jangan lupa oleh-oleh. Yang coklat itu ya apa? Coklat apa itu? Yang lagi booming. Apa? Coklat Dubai. Coklat Oh, Dubai coklat ya. Dubai. Boleh tuh, Enggak udah lah, banyak kayak di sini langsung ya. emas langsung ya. Emas langsung. Ada nih mas-mas nih. Cuma nggak bisa dijual. Harganya turun terus. Nggak ada karatnya. Ada karatan tapi. Angel, thank you ya Thank sekali you. lagi udah bergabung di Midnight Live. Sehat selalu, jaga diri di sana. Angel, sampai berjumpa lagi nanti di Jakarta. Kita kasih tepuk tangan untuk Angel.
Ya itulah tadi obrolan kita dalam Come On Kamis Habis omong-omong online. Menarik sekali ya. Seru Tom, banget ya. nih. Kita kan jadi tahu update di sana gimana teman-teman WNI di sana ya kan? Iya. Negara mana lagi yang belum bergabung ke Come On nih, Tom? Kongo belum Kongo. Ntar kita carilah. Iya, iya. Banyak lah ya. Banyak banget. Oke. Otom mau monolog lagi besok? Jangan, saya besok belanja. Ada liburan belanja besok nanti saya. Oh ya? Ada. Apa tuh namanya? Midnight Sale. Rahasia, tunggu deal. Jadi lu bikin program baru? Enggak di sini. Oh di sini? Di sini, live nanti kita. Kirain bikin saingannya Midnight lah. Jadi Midnight Sale. Ya udah, kita jeda dulu karena setelah itu bunyi telepon siapa sih itu bunyi? Oh, bunyi jam tangan. jam tangan. Artinya udah jam 11. Iya. Oke, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi dengan obrolan soal film. Wah, penasaran kan? Jadi tetaplah di Midnight Live. Itu dia trailer dari Tunggu Aku Sukses Nanti. Dan juga sudah hadir di sini Mas Aryo Wahab. Kita berikan tepuk tangan. Dan juga sutradara Naya, apa kabar? Baik. Sehat semua ya. Penonton aunya mana? Wow, ini ratusan penonton ini hebat ya. Sampai Di atas atas-atas. tuh. Selama ini aku pikir penontonnya dikit. Ternyata Taunya view-nya. iya. Emang lucu ya Mas Aryo ya. Cocok jadi pelawak ya. Siapa tahu kan ada program-program yang Siapa tahu kita bisa. Kita berdua ya, Iya. ya kan? Iya, sama barang- Naya juga ya. Heeh. Mas Aryo nyanyi bisa. bisa. Acting bisa. Bisa. Kalau jadi presenter saya tersingkir nih. Pokoknya selama ada waktu aman. Itu ya. Halo Pak Surya Paloh. Kapan? Besok. Bisa. Saya nggak pernah telepon-teleponan. Iya. Aduh, Mas Aryo film baru lagi aja nih Mas Aryo. Alhamdulillah. Tayang di Lebaran lagi. Tayang di Lebaran, Tunggu Aku Sukses Nanti. Ya memang kalau sekarang bicara soal sukses ya, banyak maknanya. Ya. Sukses dalam hal apa dulu? Ya. Dalam film ini, Mas Aryo, apa sih arti sukses itu sendiri? Arti sukses itu kalau aku ketika kita sudah bisa mendapatkan apa yang dinamakan ketenangan. Kalau aku. Itu menurut aku. Ketenangan, kebebasan mungkin ya? Ya, aku lebih ke ketenangan sih, maksudnya daripada kebahagiaan, aku lebih memilih ketenangan gitu. Oke. Kirain ketenangan nih. Itu salah satunya. Oh, itu salah satunya ya. Oh. Kalau ada ini tenang ya. Iya. Nah, Naya, kalau menurut Naya sendiri apa arti sukses? Sukses itu ketika aku merasa cukup. Oke. Ketika aku sadar betul apa arti cukup buat aku. Nah, apakah definisi-definisi tadi yang ditonjolkan dalam film ini atau seperti apa, Naya? Betul sekali, betul sekali. Jadi film ini itu yang menceritakan dan membahas tentang bagaimana seorang karakter yang bernama Arga yang diperankan oleh Ardit itu bagaimana dia berusaha untuk bisa menaikkan derajat orang tuanya. Oke. Dan juga bagaimana dia memaknai apa itu sukses dan menemukan maknanya gitu. Oke, nggak mesti kaya, Betul. nggak mesti terkenal, yang penting Iya. tenang tadi ya. Yang penting ya bisa beli rumah, bisa jalan-jalan, bisa naik pesawat, bisa First class ya. first class. Sama aja Itu dong. mah bukan yang Iya. penting ya. Ini lagi ujung-ujungnya kan. Udah ya. Iya, ujung-ujungnya Udah. duit. Ya. Iya benar. Mas Aryo kenapa menerima tawaran ini dan seperti apa peran Mas Aryo di sini? Ini salah satu film yang menurut aku sangat hangat gitu loh. Selain emang ini film keluarga. Dari awal aku ditawarin, aku udah baca sinopsisnya. Ini potensi film yang sangat bagus dan nyaman untuk ditonton. Aku sih kalau masalah berapa orang yang nonton itu ntar masalah bonus aja ya. Yang penting aku istilahnya mengambil dulu dan profesional untuk memainkannya secara pas dulu gitu. Nah ketika aku lihat sinopsisnya, wow Oke. ini oke nih. Dan aku terus terang pada saat itu
istilahnya ditantang sama Naya sama Pak Sunil juga untuk screen test. Dan aku selama jadi aktor akhir-akhir ini kan aku nggak mau, aduh casting nggak usah lah gitu Iya kan. karena udah 10 juta penonton ya. Filmnya sudah terbukti. Jadi mungkin udah. Nggak juga, enggak. Maksudnya kadang-kadang kalau udah jauh-jauh screen test taunya nggak terima. Rugi bensin nih. Ada Rugi bensin. Pas Aryo masih mikirin bensin apalagi lo. Iya. Nah tapi Gitu pas ya. aku ngeliat sinopsis itu ceritanya, ini kayaknya patut untuk diperjuangkan gitu loh. Jadi aku akhirnya datang, oke nggak apa-apa. Nah sampai sana ketemulah sama sutradara yang sangat lovable ini, Iya. ya, sangat hangat ini. Dia menceritakan tentang ceritanya. Itu makin aku jatuh cinta sama ceritanya. Setelah sinopsis, Naya menjabarkan semua ceritanya, wah ini keren. Akhirnya udah semua ngeresep, aku screen test, kebetulan di situ ada Ardit. Jadi langsung aja ya, ada satu adegan sama orang bapak sama anak, udah pas kita beradegan, udah air mata keluar semua tiba-tiba. Terus pada saat itu aku ingin 2 kali ya, 2 scene lah. Terus kata Naya, udah cukup. Jadi yang itu udah cukup bagi dia gitu loh. Udah keterima. Oke. Di scene itu. Ya. Iya. Nah itu juga bisa dibilang tingkat kesuksesan bagi aku gitu loh. Ketika aku menjalaninya semua proses yang diinginkan sama sutradara, sama produser, aku laksanakan dengan ikhlas, terus akhirnya aku mendapatkan, itu sukses loh. Iya. Ngerti nggak sih? Iya. Untuk mendapatkan peran ini gitu loh. Oke. Artinya Mas Aryo juga selektif dalam memilih film. Ya, Oke. betul. Tadi kan lihat dulu dari Ya, sinopsisnya betul. dan sebagainya. Ya, jadi kalau pikir, makan orang banyak yang bilang, lu idealis. Enggak, oke, kalau dibilang idealis itu apa? Ketika orang tahu apa yang ideal menurut dia gitu loh. Itu idealis gitu loh. Bukan masalah dia harus milih film-film yang susah atau film-film yang nggak pop gitu loh. Enggak, cuman aku ngerasa, ini kayaknya ideal buat gua nih. Gitu. Ya aku akan perjuangkan gitu. Naya, kenapa di scene itu lo dapet nih, dapet chemistry-nya dan sebagainya dari para cast-nya. Apa yang bikin lo yakin bahwa film ini akan banyak ditonton oleh orang? Sebenarnya gue nggak yakin ya. Enggak. Yakin dong. Bercanda. Enggak, tapi sebenarnya gue menjalankan ini awalnya tentunya pasti ada keraguan ya. Namanya penggiat seni itu pasti ada kayak bisa nggak? Gue tidak meragukan kemampuan pemain gue. Namun gue meragukan diri gue sendiri. Apakah gue mampu mendeliver story ini sesuai dengan kebutuhan ceritanya dan sesuai dengan visi yang pengen gue sampein. Kira-kira nyampe nggak ya visi gue? Itu tuh gue ada ketakutannya. Tapi begitu akhirnya ketemu sama Mas Aryo, sama Ardit, terus kita reading bareng, ketemu keluarga. Ini kan ngomongin soal keluarga besar ya sebenarnya. Dan mencari 25 manusia untuk dikumpulin menjadi sebuah keluarga besar itu juga nggak mudah buat aku sebenarnya gitu. Tapi begitu semuanya dikumpulin dan bertemu, reading, bareng-bareng baru di situ kayak enggak nih bisa nih dapat nih soulnya gitu karena selama ini ngumpulin ya ada Afgan, ada Reza Candika, ada Lulu Tobing, Ayu Lasmi, Sarah Sechan, Jamie Aditya udah rame banget kan. Iya jadi untuk ngumpulin semuanya reading dalam satu waktu tuh susah sekali. Jadi selalu seringnya tuh pisah-pisah, mencelok gitu. Jadi kadang Mas Aryo sama Mbak Lulu sama Ardit yang bisa, yang lain gak bisa gitu. Jadi selalu bolong-bolong gitu. Bener-bener yang datang semuanya ketemu, duduk di meja bareng 25 orang itu ketika big reading. Dan satu kali itu doang. Tapi di situ di momen dimana gue menyadari bisa nih. Bisa. Ternyata dapet soulnya dapet, terus kekeluargaannya juga hangatnya dapet, natural banget. Iya, semuanya kebangun ya chemistry itu ya. Ya benar kata Naya, ketika Naya udah punya visi dan kita mengerti visinya Naya dan kita bekerja sesuai dengan profesional kita masing-masing, akhirnya itu akan kebentuk sendiri gitu. Jadi benar-benar ini cerita, jadi ibaratnya kemarin kita syuting kayak nggak syuting, Mas. Bener loh. Karena kita menjalaninya benar-benar ini cerita kayak benar-benar pernah kita alamin gitu loh. Tapi kalau emang dilihat ini adalah potret kehidupan keluarga Indonesia. Relate. Sangat relate. Jadi kita nggak perlu nengok dari jendela, keluarga kok kayak gitu ya. Enggak, di meja makan kita kayak gitu juga. Ibarat seperti itu loh. Wow, bekerja sama dengan artis-artis top lintas generasi kan menjadi tantangan tersendiri ya Naya ya. Sangat.
Nah, keraguan tadi yang kamu bilang keraguan itu apakah di film-filmnya kamu merasakan keraguan yang sama atau hanya di film ini saja nih? Karena memang ya perpaduan cast-cast dengan nama-nama top itu. Selalu di setiap film yang aku jalanin aku selalu ragu sebenarnya. Karena ya itu ya mungkin namanya seniman tuh pasti ada imposter syndrome yang betul. merasa kayak merasa kecil, merasa mampu atau enggak betul, gitu. Tapi di satu sisi keraguan itu sebenarnya bagus hadir di dalam diri aku karena aku ragu, aku akhirnya jadi mempersiapkan lebih dalam lagi. Iya, betul. Untuk bisa mengatasi keraguan itu gitu. Jadinya aku jadi ibaratnya menyelami ceritanya, menyelami karakternya, risetnya semuanya lebih dalam lagi untuk supaya nggak ragu gitu. Betul Jadi sih. ya Iya, ada bagusnya. ibaratnya kalau kita ngomongin masalah musik juga aku seandainya mau ngeluarin single atau mau manggung, itu pasti ada rasa nervous. Nervous itu kita nggak bisa bayangin. Dan itu pertanda bahwa kita peduli dengan karya kita gitu loh. Benar. Iya, ada keinginan bahwa ini harus berhasil. Harus berhasil dibanding kita menyanyi, nyanyi udah santai, itu udah nggak ada nervous ya, udah nggak ada deg-degannya, itu mah udah nggak enak gitu. Udah anggap enteng ya. Udah enteng. Iya benar. Justru itu bahayanya di situ ya. Bahayanya di situ. Betul. Tapi kalau bicara soal relate dengan kehidupan keluarga di Indonesia, apalagi tadi perlu riset yang mendalam dari Naya. Nah, kalau Mas Aryo sendiri mendalami karakter Yudi, ini seberapa berat sebenarnya dan apakah ini relate dengan Mas Aryo sendiri? Ada beberapa momen atau kejadian yang sangat relate ketika aku istilahnya hidup dengan keluarga aku sendiri di realnya gitu loh. Jadi ada beberapa gitu cara aku mendidik anak ya kan, cara aku menghadapi keluarga gitu. Karena emang di film ini kan ada beberapa keluarga yang istilahnya dalam setiap momen yang sangat spesial itu aja yang dibicarakan gitu kan. Biasanya keluarga kayak gitu kan, ya kan? Itu lagi yang dibicarakan, itu yang dibicarakan gitu. Jadi aku relate. Cuman aku menarik sikap akhirnya ya emang itu nggak bisa kita apa-apain. Tergantung dari kitanya aja untuk mendengarnya seperti apa. Itu dari kebijakan kita gitu loh. Karena biar gimana juga keluarga nggak mungkin mereka ada maksud yang jahat, nggak mungkin. Pasti ada maksud baiknya. Cuman memang karakternya mereka seperti itu gitu loh. Kadang ada yang kakaknya yang apa-apa langsung aja dihajar gitu tanpa kayak nggak ada perasaan gitu. Emang ya itu bagian dari kelengkapan keluarga menurut aku sih gitu. Sebenarnya ingin menyapa. Iya. Ya. Justru itu memulai obrolan. Justru itu keseruan dari sebuah keluarga. Jadi makanya emang harus difilmin. Kalau kita mau nonton film kan emang harus seru, ya kan? Ya emang harus seperti itu filmnya gitu. Misalnya penonton, gaji kamu berapa sekarang gitu. atau kapan sukses? Kapan sukses? Itu dia. Sukses, hahe. Gitu ya. Oke, jadi apa harapan Naya untuk film ini dan kenapa film ini harus ditonton oleh masyarakat satu Indonesia? Wah, harapan aku sebenarnya terhadap orang yang menonton film ini atau film ini ya, sebenarnya simpel aja sih. Aku pengen bisa mewakilkan arga-arga di luar sana, orang-orang yang sandwich generation, orang-orang yang hidupnya ya berusaha untuk menaikkan derajat orang tua gitu, berusaha untuk bisa melepaskan orang tua dari ketergantungan keluarga besar, berusaha untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih layak lagi buat keluarganya, dan rasanya itu isu yang sangat deket ya, semua pasti pernah merasakan itu gitu, dan saya tahu banget arga-arga di luar sana mendem, nggak enak kalau ngomong sama keluarga, nggak terbiasa menyampaikan apa yang dia rasakan gitu, capeknya, bebannya, beratnya, dan saya harap dengan film ini arga-arga di luar sana bisa merasa terwakilkan, dan minimal kalaupun mungkin nggak berani ngomong, minimal ajak keluarganya nonton untuk inilah rasanya menjadi gua. Iya, betul. Rasakan langsung di bioskop. Jadi kayak maaf Pak, om tante, gitu. Atau cukup kayak tinggal, tetangga, itulah ya pokoknya ya. Gitu. Mas Aryo kan sukses ya, bisa dibilang kan. Tadi saya bilang sebagai penyanyi, sebagai aktor. Alhamdulillah. Ketika sampai ke titik ini, Mas Aryo, apa yang bikin lo merasa bangga atau puas? Aku ngerasa apa yang aku dapetin sekarang itu adalah bonus yang Allah kasih setelah selama ini aku dedikasi terhadap kerjaan dan karirku itu.
Karena aku selalu ingin bekerja itu seprofesional mungkin gitu loh. Sama ketika kalau aku main film gitu lah. Ketika aku menerima main film, ya udah ketika aku sign kontrak, itu aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aku milik produksi dari film itu sendiri gitu loh. Mereka mau apa segala macam ya, kalau nggak mau ya nggak usah kontrak gitu loh. Itu bagian dari profesionalku ya. Jadi mungkin karena aku kayak gitu dan mungkin akhirnya aku mendapatkan ini semua gitu loh. Kayak ya mungkin box office atau segala macam. Karena sebenarnya aku juga nggak terlalu, aku kan nggak tahu kan film ini bakal box office seperti apa kan. Cuman ya itulah, itu mungkin hadiah bonus yang aku diberikan sama Allah selama inilah gitu. Oke, saat itu memang ketika ingin menjadi seorang yang sukses awal memulai karir, apa waktu itu? Apakah memang ingin membanggakan keluarga, orang tua saat itu apa? Atau memang sebagai pembuktian diri sendiri saat itu bagaimana yang? Kalau awal karir dulu kan emang pengen jadi anak band kan, itu emang cita-cita gitu, terinspirasi dari band-band yang zaman dulu, God Bless atau segala macam. Kalau orang tua itu ya support gitu loh. Nah makanya ketika aku ngerasa, wah aku disupportin untuk jadi anak band, jadi musisi gitu loh. Dan aku ternyata emang jadi beneran gitu loh. Nah satu cita-citaku adalah ketika aku udah bisa menghasilkan, aku ingin memberi kepada orang tua atau saudara-saudaraku hasil dari manggung, paling enggak itu apresiasiku terhadap mereka yang sudah support aku selama ini. Itu ya. Cita-citaku kecil gitu aja udah cukup. Tinggal konsisten ya, profesional, Betul. semua ada prosesnya ya. Benar. Iya kayak kedondong jadi kupu-kupu ada prosesnya. Kedondong, kepompong. Iya, pokoknya sukses untuk Tunggu Aku. Sukses nanti. Nah, itu kita kasih tepuk tangan untuk Mas Aryo dan juga Naya. Terima kasih sudah bergabung di Midnight Live. Terima kasih Sehat banyak. selalu. Jangan lupa nonton ya. Iya. Tunggu Aku Sukses Nanti lebaran di bioskop. Oke. Di bioskop yang tidak hanya kesayangan Anda tapi yang paling dekat langsung datang. Tunggu Aku Sukses Nanti. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.